Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, di tengah aktivitas masyarakat di Kota Blitar yang semakin meningkat, Satuan Lalu Lintas Polres Blitar Kota terus mengambil langkah proaktif guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Blitar Kota saat ini melaksanakan kegiatan himbauan dan juga dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas di Jalan Insinyur Soekarno. Melalui kegiatan patroli dan himbauan di sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas, personel Satlantas Polres Blitar Kota turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada para pengguna jalan. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengingatkan masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Di antaranya menggunakan helm bagi pengendara roda 2, mengenakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4, tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta menghindari berkendara dengan kecepatan tinggi. Selain itu, petugas juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, menjaga konsentrasi, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Satlantas Polres Blitar Kota dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Polres Blitar Kota berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat guna menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh pengguna jalan. Dari Humas Polres Blitar Kota, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, bidang hubungan masyarakat Polda Bengkulu kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam rapat kerja teknis Divisi Humas Polri tahun anggaran 2026, Polda Bengkulu meraih 2 penghargaan sekaligus. Dua penghargaan tersebut diraih pada kategori kreatif cipta trending, topik zona C, dan keaktifan pengiriman berita Speed Media Hub zona C. Penghargaan ini menjadi indikator kinerja kehumasan dalam pengelolaan informasi publik, serta kecepatan distribusi berita. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Kadif Humas Polri kepada Kabid Humas Polda Bengkulu yang hadir bersama perwakilan personel Humas. Kegiatan Rakernis Divisi Humas Polri ini diikuti seluruh jajaran Humas dari tingkat Mabes Polri hingga Polda se-Indonesia. Selain menjadi ajang evaluasi dan koordinasi, kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja terbaik di bidang kehumasan. Polda Bengkulu menyebut capaian ini merupakan hasil kerjasama seluruh personel Humas, termasuk dukungan aktif Humas Polres jajaran di wilayah Bengkulu. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dari Polda Bengkulu melaporkan untuk Polri TV. Optimalisasi komunikasi publik terus diperkuat Humas Polda Metro Jaya melalui strategi kolaboratif dan pendekatan digital. Tak hanya menyampaikan informasi, Humas kini berperan aktif mendukung masyarakat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengapresiasi penyelenggaraan Rakernis Humas Polri tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Selasa 14 April 2026 yang dinilai memberikan arahan strategis dalam mengoptimalkan komunikasi publik serta mendukung program pemerintah dalam kerangka Astacita Presiden Republik Indonesia. Selain itu, menurutnya peran Humas saat ini tidak lagi sekedar menyampaikan informasi, namun juga harus mampu mengedukasi masyarakat, membangun opini, serta menguasai ruang publik dan digital secara strategis. Kita pertama mengapresiasi kepada Divisi Humas yang sudah melaksanakan Rakernis Divisi Humas tahun 2026 tentang bagaimana optimalisasi komunikasi publik dan manajemen media. Humas Polri Presisi siap mensukseskan rencana kerja Polri dan pemerintah dalam rangka mendukung kerja-kerja pemerintah Astacita Presiden Prabowo RI, Astacita Presiden Prabowo
tahun 2026. Nah, kita melihat bagaimana strategi yang harus dilaksanakan di dalam komunikasi publik bukan hanya sekedar memberikan suatu informasi, tetapi kita juga bisa mengedukasi kepada masyarakat. Dan kita berharap Humas ini juga selain mempersiapkan narasi, bisa menyampaikan opini dan membentuk opini, serta menguasai ruang publik dan ruang digital. Dalam implementasinya, Humas Polri didorong untuk membangun komunikasi yang kuat melalui kolaborasi dengan media, tanpa menciptakan jarak, serta menjadikan media sebagai mitra kerja sekaligus kontrol sosial. Kami membangun teori kerjasama, bagaimana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, serta tidak membuat suatu ruang, suatu jarak antara petugas Humas dengan teman-teman media. Polda Metro Jaya juga memfasilitasi teman-teman wartawan dalam uji kompetensi wartawan. Kita memfasilitasi di bulan Desember 2025, dan ini merupakan suatu terobosan dari Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa teman-teman media adalah suatu partner kerja dan mereka diberi ruang untuk bisa sebagai kontrol sosial dan melihat bagaimana perkembangan kepolisian dan tugas kepolisian yang ada pada saat sekarang. Dengan penguatan strategi komunikasi dan sinergi bersama media, Humas Polri diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang kredibel sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat di tengah dinamika era digital. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kemalaran 2026 siap digelar pada hari Minggu 19 April 2026 sebagai ajang lari berskala nasional dengan total pendaftaran mencapai 11.000. Kegiatan ini menghadirkan antusiasme tinggi dari masyarakat serta melibatkan pelari dari berbagai kalangan, mulai dari profesional hingga komunitas termasuk unsur TNI. Kemalaran 2026 dengan bertajuk Clarity for Indonesia akan berlangsung di Bali pada 19 April 2026, yang merupakan ajang lari berskala nasional dengan total pendaftar telah mencapai 11.000 peserta yang akan bertanding pada 3 kategori utama, yakni half marathon, 10K, dan 5K yang meliputi kategori nasional berdasarkan kelompok usia, kategori open, hingga kategori khusus. Selain jumlah peserta yang besar, penyelenggaraan tahun ini menjadikan Kemalaran sebagai salah satu event lari dengan total hadiah terbesar di Indonesia. Besaran hadiah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik sekaligus kualitas kompetisi. Nyonya Deni Agus Suryo Nugroho selaku Ketua Panitia Kemalaran 2026 menyampaikan bahwa Kemalaran 2026 selain menjadi ajang kompetisi, juga menjadi ajang kemanusiaan untuk Indonesia. Kemalaran 2026 ini itu adalah agenda tahunan dari Yayasan Kemala Bayangkari Pengurus Pusat, dan ini sesuai dengan petunjuk Ibu Ketua Umum kami, Ibu Ketua Pembina, Ibu Juliati Sigit Prabowo, bahwa Kemalaran tahun ini kita mengajak semuanya untuk kemanusiaan yang semua akan diadakan di Bali Unity Training Center Gianyar, Bali pada tanggal 19 April 2026. Ini ditujukan untuk semua peserta, semua kalangan dengan seluruh elemen ya. Jadi ada TNI, Polri, Bayangkari pada khususnya juga, kemudian umum ya, kemudian hobis. Hobis itu nanti akan masuk ke umum. Seluruh rangkaian lomba akan dimulai dan berakhir di Jalan Ida Bagus Mantra, Kabupaten Gianyar, Bali, dengan rute yang melintasi sejumlah kawasan strategis seperti Pantai Saba dan Pantai Purnama. Alur pergerakan peserta telah diatur secara sistematis mulai dari area parkir menuju garis start hingga ke area pemulihan setelah mencapai garis finish. Selain itu, rute lari dirancang tidak hanya untuk mendukung aspek kompetitif, tetapi juga memberikan pengalaman berlari dengan latar keindahan alam Bali. Untuk jalur pasti safe dan aman. Kemudian juga kita siapkan water station sepanjang perjalanan, dan tentu sesuai dengan ketentuan per 2,5 atau per 3 km itu akan ada water station. Bahkan untuk yang HM kita siapkan juga water station khusus. Kemudian setelah sampai finish
Untuk yang 10K dan 5K itu dan half marathon tentu mendapat medali finisher. Bahkan untuk yang HM itu juga mendapatkan t-shirt finisher, Mbak. Kemudian juga ada pot plank dan sebagainya untuk pada saat tiba di finish. Dengan tingginya minat peserta serta dukungan berbagai pihak, Kemalaran 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga momentum untuk mendorong gaya hidup sehat sekaligus memperkuat daya tarik Bali sebagai destinasi sport turis di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme personil, Satuan Samapta Polres Ngawi melaksanakan latihan peningkatan kemampuan Dalmas. Berikut laporan Bribda Elvina, personil Humas Polres Ngawi. Dalmas Inti Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaksanakan pelatihan Dalmas di lapangan Satya Habaru Polres Ngawi. Kegiatan latihan peningkatan kemampuan Dalmas digelar di lapangan Satya H. Prabu Polres Ngawi dan diikuti oleh personel Satsamapta serta anggota Dalmas dari Polsek jajaran. Kegiatan difokuskan pada penguatan teknik dan formasi Dalmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa. Dalam pelaksanaannya, para personel diberikan materi sekaligus praktik lapangan terkait formasi Dalmas, kesiapan menghadapi situasi unjuk rasa hingga pengendalian massa secara humanis dan profesional. Latihan ini bertujuan untuk memastikan seluruh anggota memahami prosedur serta mampu bertindak cepat dan tepat dalam setiap potensi gangguan Kamtibmas. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa personel semakin memahami aturan Dalmas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kesiapan anggota Polres Ngawi dalam menghadapi tugas pengamanan, khususnya pengamanan aksi unjuk rasa, semakin meningkat dengan penerapan formasi Dalmas yang sesuai dengan standar operasional. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama melalui Kasat Samapta Polres Ngawi AKP Dandung Setiawan menegaskan bahwa latihan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan dan kesiapan personel di lapangan. Dengan adanya kegiatan ini, Polres Ngawi menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme seluruh personel di lapangan. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.